Nah, tapi itu kemudian dibantah ya. Dibantah karena waktu itu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menegaskan bahwa itu sebetulnya hanya disewa. Itu kan tapi harus diawasi. Kalau enggak ya bisa bablas juga, ya kan? Betul, Siapa Mbak. yang mengawasi? Kalau nggak ada yang ngawasin, bisa terjadi. Kita ini kan ribuan pulau ya, kita memiliki ribuan pulau besar, kecil, tapi banyak juga yang masih tidak terurus. Betul. Ada yang berpenghuni atau ada pun yang tidak begitu. Betul. Tapi punya sumber daya ya di situ yang dimanfaatkan. Dan dia sebagai satu pulau yang mungkin hanya menjadi tempat singgah. Misalnya 4 pulau yang tadi kita jelaskan itu tidak ada penghuninya semua, baik pulau Mangkir kecil, mangkir besar, gede, mangkir besar, mangkir kecil, lalu Pulau Lipan, Pulau Panjang. Ya, di Pulau Panjang misalnya itu kan nggak ada penduduknya, jadi ketika persoalan sengketa itu muncul sebetulnya tinggal dilihat sederhana saja. Adakah ada warga penduduknya di sana dan punya KTP atas nama pemerintah mana? Ternyata untuk dirujuk dari KTP nggak ada. Jadi yang ada adalah ada semacam tapak, ada tugu yang dibangun oleh pemerintah Aceh memang di situ. Dan di situ juga ada semacam rumah singgah gitu. Nah, inilah yang makanya kasus 4 pulau ini rawan sengketa berkepanjangan meskipun sudah sejak dulu ada berbagai penyelesaian tapi tetap rawan karena tidak ada yang tinggal di sana. Jadi meskipun tidak ada yang tinggal tapi nelayan kan bisa berlabuh di sana, mungkin ada badai, singgah dulu di sana atau beristirahat untuk mencari ikan lagi. Nah, cuma memang satu pelajaran penting ya buat kita nih bangsa Indonesia, kita punya banyak ribuan pulau tapi kadang tidak diurus dengan baik gitu ya. Jangan sampai ada sengketa dulu baru mau lepas. Muncul. Iya. Jangan sampai bahkan sengketa dengan negara lain dulu hampir lepas baru kita urus. Baru kita urus kan. Misalnya kasus 4 pulau itu kan selama ini nggak pernah muncul di permukaan. Baru tahu saat ada sengketa. Setelah ada sengketa antar provinsi pula yang bikin masyarakat juga kenapa harus terjadi karena sengketanya antara provinsi di Indonesia pula dua-duanya. Dan satu lagi juga ya yang mungkin pelajaran yang mungkin harus dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tadi saya juga baru membaca ada laporan dari daerah ya. Laporan dari Kompas, ternyata ada pulau juga di Sulawesi yang sudah bertahun-tahun berebut tuh pemerintah daerahnya. Ada satu pulau, kalau tidak salah namanya Kawiyah gitu ya. 2 pulau itu menjadi rebutan pemerintah daerah. Nah, barangkali supaya ini juga tidak memicu persoalan membesar, ada baiknya juga Kemendagri yang pertama mungkin harus menyelesaikan dulu persoalan itu. Supaya betul bahwa kita punya ribuan pulau ini tapi kita kelola dengan baik gitu, Mbak. Apa yang jadi pelajaran penting untuk pemerintah? Kalau bicara soal kasus 4 pulau ini ya, jika ada aturan atau sengketa pulau yang masih dalam daerah wilayah Indonesia, ini bisa dicegah, jangan sampai membesar dulu, jangan sampai ada gesekan sosial, jangan sampai memicu adanya protes misalnya warga Aceh seperti yang terjadi sebelum adanya keputusan tegas dari Presiden. Apa Mas Hari? Ya memang pertama ya harus ada keputusan yang tegas ya. Jadi keputusan itu jangan melihat hanya kepada dokumen, data, sejarah juga, tapi mendengarkan masyarakat dulu di situ. Jadi keputusan yang diambil itu betul-betul komprehensif gitu ya. Jadi aspirasinya itu didengar gitu ya. Mungkin kan kalau melihat kronologis yang disampaikan oleh Kemendagri kan itu ada tim rupa bumi ya yang melakukan verifikasi pengecekan lapangan. Tapi kan itu hanya segelintir pegawai di kementerian ya. Memang mencakup ada berbagai kementerian, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kelautan, lalu ada Kementerian Kehutanan, lalu ada Dinas Topografi dan lain-lain ya. Dan tapi masyarakatnya kan tidak didengar gitu ya. Nah, terutama itikat baik. Itikat baik untuk
memutuskan segala sesuatunya juga secara transparan. Nah, kan pelajaran dari sengketa 4 pulau di Aceh versus dengan Sumut kan karena ada satu fakta yang tidak diutarakan, yaitu kesepakatan tahun 92. Ya? Itu tahun yang 92. sebetulnya dipegang gitu loh. Dan itu entah bagaimana masih jadi pertanyaan sampai sekarang itu pun ya, sampai ada keputusan dari presiden itu ya Mas Har, harus ada transparansi dalam setiap keputusan dan itikat baik gitu ya. Transparansi, itikat baik, termasuk juga faktor historis dan kultural, jangan tetap, sampai dipisahkan dari itu. Memang sisi depan aparat pemerintah itu harus menjaga pulau-pulau kita yang tersebar banyak sekali sampai pulau-pulau kecil itu ya. Nah, karena dengan menjaga pulau-pulau itu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi peduli gitu loh, jangan dicuekin. Baru kalau ada masalah baru muncul itu jangan sampai ada klaim dulu, ada sengketa dulu baru diperhatikan pulau-pulau. Janganlah, namanya kedaulatan ya. Iya, betul, karena itu menjaga adalah bentuk NKRI. Eksistensi kedaulatan kita apapun gitu ya. Ini jadi pelajaran besar, tapi setidaknya kita sudah dapat kabar baik dari keputusan Presiden Prabowo yang tegas soal 4 pulau yang disengketakan ini jadi milik Aceh. Jadi kembali lagi ke Aceh ya, setelah sempat dari peraturan Kemendagri, sempat ke Sumatera Utara, sekarang dikembalikan ke Aceh dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Jadi pelajaran berharga, jangan sampai terulang. Itu yang pentingnya Mas Har. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Suhartono. Mas Har, seru sekali pembahasan kita hari ini, dan jangan lupa karena masih ada topik-topik menarik lainnya di mana lagi kalau bukan di Istana dan Presiden. Jadi banyak-banyak like, komen, share, subscribe. Semakin banyak episodenya, semakin banyak cerita-cerita di balik layar dari tembok Istana dan Presiden. Terima kasih, saya Friska Clarissa dan Mas Har pamit undur diri. Sama-sama. Sampai jumpa lagi sahabat Kompas TV. Bye.